Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Suci Safitri dari kelas 12B Farmasi SMK Duta Karya. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin membuat laporan PKL selama 3 bulan di Apotek Sehat Abadi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan laporan PKL selama 3 bulan. Dan saya juga berterima kasih kepada pemilik Apotek Sehat Abadi dan pihak yang terkait karena telah membantu saya atau mengizinkan saya untuk PKL di Apotek Sehat Abadi. Untuk mempersingkat video, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada latar belakang praktik kerja industri atau prakrin yang diselenggarakan oleh SMK Duta Karya Kudus merupakan salah satu program tahunan. Pelaksanaan praktik kerja industri atau prakrin di apotek bagi siswa sangatlah perlu agar siswa bisa mendapatkan bekal dalam menghadapi dunia kerja. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah yang pertama, beradaptasi dalam lingkungan kerja. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan obat. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja. Selanjutnya ada manfaatnya adalah yang pertama, mengembangkan pelajaran yang didapat di sekolah. Yang kedua, menjalin kerjasama antara apotek dan sekolah. Yang ketiga, lebih mudah diatur dalam hal disimpan terhadap peraturan. Ada pengertian apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027 Menkes SK IX 2004, apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan distribusi sediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan lainnya untuk masyarakat. Selanjutnya, tugas dan fungsi apotek. Yang pertama, tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang kedua, sarana yang dilakukan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi. Selanjutnya, penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya paracetamol, Promax, Sanmol. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat penggunaannya. Contohnya CTM, Neosep, Paratosin. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Contohnya amoxicillin, Ponstan. Yang keempat, obat psikotropika. Psikotropika adalah obat yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena bisa menyebabkan hilangnya kesadaran dan ketergantungan. Contohnya diazepam, phenobarbital, sabu. Yang kelima, obat narkotika. Obat narkotika adalah obat keras yang diperoleh dengan resep dokter dan mempunyai efek samping ketergantungan serta hilangnya kesadaran. Contoh, ganja, heroin, kokain. Yang keenam, jamu adalah obat tradisional berbahan alami, warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Contoh, diabetes, pil kita, laserin. Yang ketujuh, ada obat herbal standar atau OHT, merupakan sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Contohnya, lelap, diapet, tolak angin. Yang ke-8 ada fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah
Dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Contohnya Stimuna, Diabetadex. Visi misi apotek. Visinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan kefarmasian. Misinya yaitu melayani masyarakat dalam bidang kesehatan serta membangun kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh dan menggunakan obat secara benar. Berikut adalah struktur yang ada di Apotek Sehat Abadi. Waktu jam kerja di Apotek Sehat Abadi. Shift pagi jam 7:30 sampai jam 2 siang. Shift siangnya jam 2 siang sampai jam 9 malam. Selanjutnya, waktu dan tempat kerja. Prakerin kerja industri dilaksanakan di Apotek Sehat Abadi yang terletak di Jalan Cempaka nomor 25 Kudus, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan prakerin di Apotek Sehat Abadi selama 3 bulan pada tanggal 1 Mei sampai 31 Juli 2023. Kemudian ada pengelolaan apotek. Yang pertama, perencanaan barang, yaitu dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Tujuan perencanaan adalah agar proses pengadaan obat atau perbekalan farmasi yang ada di apotek menjadi yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan anggaran yang tersedia. 2. Pengadaan barang, yaitu kegiatan yang bertujuan agar tersedia sediaan farmasi dengan jumlah dan jenis yang cukup dengan kebutuhan pelayanan pengadaan yang efektif, merupakan proses mengatur berbagai cara teknik dan kebijakan untuk keputusan tentang obat-obatan yang akan diadakan, baik jumlah maupun sumbernya. Yang ketiga, ada penerimaan, adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau pesanan. Penerimaan merupakan kegiatan verifikasi, penerimaan atau penolakan dokumentasi, dan penyerahan yang dilakukan dengan menggunakan checklist yang sudah disiapkan untuk masing-masing produk. Yang keempat, penyimpanan barang, yaitu obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Wadah harus memuat nama obat, nomor batas, dan tanggal kadaluarsa. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjadi keamanan dan stabilitasnya. Sistem penyimpanannya dilakukan dengan memperhatikan untuk sediaan dan indikasi obat, pengeluaran obat, dan memakai sistem 2 cara yaitu sistem FIFO dan FIFO. Saran dan kesimpulan. Sarannya adalah lebih memperluas tempat apotek dan menyetok obat lebih banyak. Kesimpulannya, selama prakerin di Apotek Sehat Abadi, saya mendapatkan bekal dalam menghadapi dunia kerja dan lebih mengetahui tentang obat. Slide selanjutnya ada lampiran foto. Yang pertama ada etalase obat paten, yang kedua etalase obat generik, yang ketiga etalase madu. Yang keempat bimbingan, yang kelima etalase depan, yang keenam penerjunan. Yang ketujuh menata obat, yang kedelapan membuat puyer, kesembilan melayani pasien. Yang kesepuluh ada faktur, 11 surat pesanan, 12 surat pesanan prekursor. Ini adalah kegiatan PKL dari Mei, Juni, Juli. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.